Halo rek. Wih, aja lali leke ya rek. Sik rek. Aku ngrasakno sing aneh, apa iki? Wah, katokku. Sik ya, ganti sik. Halo rek. Halo rek. Halo rek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Firmansyah Ataya dari SMP Negeri 8 Surabaya. Oke, di stand up kali ini saya masih mengambil tema yang sama. Hidup sehat dan tetap di rumah saja, tapi materi yang berbeda. Iya dong, harus berbeda, karena berbeda itu lebih baik. Oke, kalau kita ngomongin di rumah saja, pasti banyak hal gabut yang sudah kita lewati. Gak mungkin sedikit hal gabut yang kalian lewati. Terus, biasanya yang sering gabut itu cewek. Cewek kalau sudah gabut itu, buat instastory itu sampai banyak. Kalau gak belajar, makan, minum, tidur, sampai ziarah kubur itu buat instastory. Emangnya mau berperang pakai batu nisan? Wah gitu. Enggak kan, enggak berfaedah. Terus kebanyakan instastory para cewek itu sama, benerin rambut, poninya itu dibenerin sampai bener gitu. Terus kalau sudah dikasih tulisan hashtag poni belum siap, terus diupload. Gini, kalau poni belum siap, ngapain buat instastory? Mending gali kubur buat jangka depan. Jadi kita gali kubur buat masa depan kita. Dan kalau kalian nanyain aku di rumah ngapain saja, dan kalian menebak aku di rumah gabut, enggak rek. Aku di rumah juga kerja. Pekerjaanku ada dua. Satu merusak pintu kamar, dua merusak pintu kulkas. Nah, gimana gak rusak? Gini ya, aku keluar kamar ke kulkas, buka pintu kulkas ini, buka tutup, balik kamar lagi tutup, buka balik kulkas tutup lagi buka, sampai engsel di pintu kamar itu rusak. Ya udah, aku lepas semua engselnya. Kan keren toh? Aku lepas semua engselnya. Jadi kalau buka pintu itu tinggal diangkat, gini tuaruk, buuk, langsung keluar. I love you, iya kamu yang lihat kamu. Dan tidak pintu kamar juga, pintu kulkas aku rubah. Pintu kulkas itu aku pasang resleting, jadi bukanya pakai resleting. Dus gini pasang, kalau enggak seret dibuka gini. Oh, amazing. Dari atas sampai bawah. Penuh makanan, ada jahe, jeruk, kue, limbat, burung hantunya limbat, paku, kayu, arang, besi. Dan kalau di rumah saja itu kan pasti kalian bosen, termasuk aku. Tapi aku untuk menghilangi kebosanan itu menghabiskan waktu itu sebagian dengan membaca komik. Iya, komik detektif. Kalian tahu kan detektif Conan? Ya, Conan itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan melihat bukti-bukti dan barang-barang yang ada di tempat itu. Nah, dari situ aku jadi termotivasi dan terinspirasi. Pingin jadi kayak Conan. Akhirnya aku belajar cara mendeteksi atau menyimpulkan pekerjaan orang dari cara bersihnya. Akhirnya aku tahu, setelah mempelajarinya akhirnya paham. Kalau penjaga itu bersihnya mesti hansip. Terus kalau pengadil tengah lapangan mesti hansip. Kok hansip? Enggak lah. Pengadil tengah lapangan mesti wasit. Terus kalau yang bersihnya itu pelan-pelan, kalian harus berhati-hati. Itu mungkin intel. Dan kalau bersihnya itu sampai diem, gak kedengeran suaranya, kalian juga harus lebih berhati-hati. Itu mungkin kabur dari kejaran KPK karena koruptor, penghabis uang negara. Kalau nanti uang negara habis, celana Pak Bambang merosot. Pak Bambang sudah gak punya celana lagi nanti. Kasihan Pak Bambang. Terus ya, selain menghabiskan waktu dengan membaca komik Conan, aku juga menonton kartun Doraemon. Lah, menurutku kartun Doraemon itu kartun aneh. Dari aku kecil, Nobita itu sudah SD. Aku SD, Nobita SD. Aku SMP, Nobita SD. Terus pertanyaannya, kapan bocah ini naik kelas? Hah? Kalian pernah lihat ibunya Nobita ambil rapot? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Terus di kartun Doraemon juga
ada teman Nobita itu yang katanya pinter, tapi sama saja gak naik kelas. Tahu kan yang namanya Deki Sugi yang katanya deket sama si Suka tapi gak jadi-jadi, ya kan? Nah, Deki Sugi itu katanya pinter, tapi faktanya mulai aku lahir sampai sekarang ini Deki Sugi masih SD satu kelas sama Nobita. Itu pinter asli atau pinter bohongan? Terus ya, kalau di rumah saja kan pasti bosen kan. Selain bosen juga kita harus menjaga kesehatan. Karena di luar itu banyak coronavirus yang berkeliaran. Lah, kalau ngomongin coronavirus yang berkeliaran, coronavirus itu musuh kita. Lah, dia itu sedang berkeliaran. Jadi lebih baik kalian menjaga atau menjauhi coronavirus yang berkeliaran. Ntar kalian dibentung coronavirus, sakit itu. Terus kita bisa menghindari coronavirus dengan mentaati atau mengikuti protokol kesehatan. Bagi yang sudah terkena jangan putus asa, kalian masih bisa hidup kok. Dengan meminum obat-obatan yang sudah diberi dokter. Dan satu penyakit lagi di masa pandemi ini, sakit hati. Sakit hati itu tidak bisa diobati dengan obat-obatan yang ada seperti Bahenol, Ambroxol, Revanol, alkohol, Bahenol lagi, Babanonol. Itu tidak bisa. Lebih baik kalian menjaga hati kalian, tetap suci dan sering bertobat. Jangan berbuat yang kayak mencuri mangga Pak Bambang, itu nggak bisa. Terus dengar-dengar vaksin corona itu sudah datang. Vaksin corona itu sudah datang dan katanya yang habis disuntik vaksin itu meninggal ya kesambar petir. Kan konyol ya. Habis disuntik, mati kesambar petir. Masa vaksin corona ini ada penangkal petir ya. Jadi kalau petirnya berder, yang habis divaksin yang kena karena ada penangkal petirnya. Kan konyol ya. Coba bayangkan. Penangkal petir ada di dalam vaksin corona. Wah, gak percaya aku itu ada. Terus ya, vaksin ini katanya dari negara Cina. Negara Cina kan yang menyebabkan corona. Wow, teori konspirasi lagi nih. Gimana ini? Teori konspirasi terus. Dan kalau kalian keluar rumah ya, lebih baik gunakan masker. Dan jaga jarak minimal 1 meter, boleh lebih. Bisa sampai LDR itu lebih bagus. Kalian jaga jarak dengan orang di sebelah kalian dengan cara LDR. Jadi kalau ngomong tinggal telepon. Oke guys, pesan dari saya, tetap jaga kesehatan di rumah saja lebih baik. Kalau keluar pakai masker, terima kasih, saya Adrian.